Halo sedulur Jatim, welcome back to Golkar Jatim TV. Nah kali ini ada pembahasan yang seru banget khususnya buat anak-anak muda. Karena kalau kita ngobrolin soal Indonesia, khususnya Jawa Timur, kalau zaman dulu orang tuh ngobrolin soal investasi pasti kalau nggak tanah gitu kan, atau nggak rumah, properti, pasti sesuatu yang bentuknya itu ada gitu. Tapi makin kesini anak-anak muda di Indonesia tuh makin melek teknologi dan juga makin melek pentingnya untuk berinvestasi, tapi bukan di barang-barang seperti itu, malah di saham. Nah, sebagai seseorang yang sebenarnya nggak paham banget soal saham, hari ini saya hadirkan di sini Mas Rizal, pakar saham Indonesia yang sangat luar biasa. Halo Mas Rizal, apa kabar? Halo. Ya, malam Mbak Aulia. Deg-degannya kenapa nih Mas Rizal? Kita ngobrolin saham, Mas Rizal ahlinya, saya yang nggak bisa, malah Mas Rizal yang deg-degan. Iya. Oke. Mas Rizal, saham itu, aduh gimana ya ngobrolin saham sebagai seseorang yang ngerti saham, saya tuh bingung loh. Saham tuh pingin mainnya tapi juga takut. Kita kenalan dulu deh soal saham. Mas Rizal sebagai seseorang yang udah mainan saham dari dulu banget nih, kenapa dulu memilih dan siap gitu, oke deh aku mau main saham gitu? Apa yang awalnya membuat Mas Rizal tuh percaya diri banget gitu untuk main saham? Ya ini basic saya kan dulu kuliahnya itu di ekonomi, jurusan keuangan. Nah, ekonominya spesifik banget gitu ya, keuangan. Ya kan, memang dulu tuh ini sih sering kan baca-baca majalah tentang ekonomi gitu tuh suka, karena bapak kan bacaannya kayak gitu-gitu gitu kan. Nah lalu suatu ketika si dosen ini kok ya saya yang bandel itu disuruh melakukan penelitian gitu kan. Penelitiannya tentang apa? Tolong diteliti ya tentang bursa Shanghai, bursa Shenzhen. Waduh. Tapi pada saat itu benar-benar nggak tahu apapun ya tentang ini. Iya nggak tahu Mbak. Biasanya kan anak ekonomi, oke aku udah tahu dikit-dikit gitu. Ini benar-benar nggak tahu ya? Ya tahu tentang teorinya, tapi kan belum di lapangannya nggak tahu belum gimana. Masuk di praktek gitu kan. Nah, ketika dosen itu nyuruh penelitian, ya udah dari sana pintu masuknya saya untuk tertarik gitu kan. Nah, namanya anak remaja Mbak ya, ABG lah saat itu kan ya. Kan kalau sudah tertarik itu, aku nggak mau tentang teori aja. Saya orangnya praktek ya, praktis. Saya seorang yang praktis. Apapun dari SMA tuh saya selalu ingin mencoba gitu kan. Nah, ketika kuliah itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka akun saham. Nah, awal mula ya ditolak gitu loh Mbak. Tunggu, ini di tahun 99. Wow, 99. Lampau banget ya. Iya. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Lalu sama sekuritasnya tuh, kamu anak kecil nggak boleh main saham gitu. Padahal saya akunnya sudah jadi, duitnya sudah saya transfer, hari itu saya mau beli saham. Ya kasarannya diusir lah saya. Tapi gitu. Zaman dulu itu syaratnya untuk punya saham apa? Mungkin punya KTP aja atau ada hal lain? Ya pokoknya sama, standar aja. Pokoknya udah punya KTP, umur 17, udah sampai sekarang pun sama seperti itu kan. Nah, ditolak Mbak, diusir kayak gitu. Udah kamu anak kecil nggak boleh main saham gitu. Lalu padahal duitnya udah ada ya. Saya punya duit nih gitu. Duitnya ada gitu kan. Saya sebelum di saham juga mahasiswa tuh ya orang yang praktis gimana sih, nyoba jual beli ini, jual beli itu kan. Emang udah hobi gitu ya. Jadi teman-teman tuh kumpulnya ngomongin apa tuh kita kayak kumpul sama teman-teman yang memang hobi dagang gitu kan. Tapi akhirnya saya gara-gara dosen tuh yang ngasih tugas yang berat itu, saya mencoba nih, ini bidang saya, ini juga sesuatu yang baru saat itu kan, untuk ukuran mahasiswa tuh sesuatu yang baru gitu loh Mbak. Beda lah sama sekarang. Kalau sekarang, kalau dulu kita yang merengek-rengek ke sekuritas diusir. Iya. Pas setelah beberapa tahun kemudian, justru bursa efek juga sekuritas itu datang ke kampus-kampus untuk kampanye. Nah itu dulu ketika saya yang diusir tuh tahun 2020 itu, akhirnya masuk sekuritas yang lain, saya diterima Mbak. Ya itu mulai belajar terus kan ya.
Saya berharap teman-teman itu saya yang tahun 99 aja sudah melek kan gitu kan. Apalagi sekarang mestinya lebih pinter lah. Karena apa? Udah dipermudah informasi gitu kan. semua ada di sini. Kalau saya dulu informasi nggak ada Mbak, blank gitu loh. Mau tahu apa harus ke perpusnya BE, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Surabaya. Kita dari Malang tuh harus ke Surabaya gitu kan. Ke perpusnya cari bahan literaturnya literaturnya itu data itu di sana. Kalau sekarang kita genggam, ayo mau ketik apa, laporan keuangan apa, semua ada, perusahaan di seluruh dunia pun dari sini pintu masuknya kan. Nah itu. Waduh, jadi awal mulanya seperti itu Mbak. Dan akhirnya ketagihan sampai sekarang ya Mas ya. Nah sampai sekarang bahkan saya hidupnya dari udah sini. mengabdikan diri di saham gitu ya, luar biasa. Oke Mas Rizal, sekarang itu kan saham juga kalau dulu mungkin saham itu adalah barang yang mewah ya. Artinya bener, Mbak. Hanya sebagian orang yang bisa bermain saham dan betul. Kalau sekarang itu tuh anak muda yang kadang-kadang mungkin saya tidak mendeskripsikan kepada suatu golongan gitu ya, bahkan supir Gojek pun dia juga mainan saham gitu. Artinya saham itu kan sekarang udah menyentuh siapapun bisa main saham. Betul. Gitu. Tapi pasti banyak juga orang-orang yang masih punya rasa takut dan gak berani untuk main saham gitu. Ya. Gimana nih memunculkan rasa berani untuk jadi kamu harus main saham gitu. Sebelum saya di saham, itu kan saya di real ya. Meskipun saya real belajar coba berdagang ini, berdagang itu. Ternyata kan ada resikonya juga kan. Iya. Di saham pun ya beresiko juga. Bisnis apapun yang kita lakukan tuh sebetulnya ada resikonya kan. Nggak hanya bisnis ya. Iya. Kita keluar dari rumah itu Semua ada resiko. Semua langkah itu ada resiko. Iya. Nah, di saham itu ya juga ada resikonya, tapi ada benefitnya juga. Maksudnya ada ininya lah, risk and reward, ada rewardnya juga gitu kan. Ya seperti itu kurang lebih. Terus Oke, Mas, kalau ngomongin saham, tadi kan Mas Rizal sempat bilang kalau misalkan main saham dari tahun 99 sampai sekarang gitu kan. Artinya kan banyak banget keuntungan yang udah pernah dirasain Mas Rizal gitu. Orang kalau udah betah, udah ketagihan gitu, pasti nggak mungkin banyak ruginya, pasti banyak untungnya di sini Mas Rizal. Ya, tentu sudah melalui jatuh bangun, Mbak. Jatuh bangun, oke. Tapi kenapa kok masih aku kayaknya memang aku cocok deh main saham nih, itu gimana sih Mas? Kenapa sampai memutuskan kayak gitu? Saya merasa kembali lagi ya, apapun yang kita kerjakan itu kan beresiko. Nah, kenapa saya masih bertahan di saham? Padahal tahun 2008 saya pernah habis-habisan, Mbak. Pernah habis-habisan, duit saham habis, duit yang kerja real habis kan gitu. Tapi kenapa? Justru di sanalah tantangan saya tuh ada di sana. Kan ibaratnya bolehlah kita jatuh 10 kali tapi kan bangunnya 11 kali kan gitu Mbak. Nah di sana itu saya tertantang sekali. Kalau kita menguasai satu hal ya, ingin jadi besar itu kita harus ya nguasai bidang itu supaya sampai ekspor kan gitu kan. Ya itu kayak gitu Mbak. Menurut saya memang udah ngelewatin banyak hal banget gitu ya Mas. Akhirnya kita ibaratnya sudah tahu lah jatuh bangunnya gimana, prosesnya gimana, terus siklusnya saham itu kita kapan harus masuk, kita kapan harus keluar. Paling enggak sudah melalui 22 tahun itu sudah ya lebih matang, meskipun nggak menutup kemungkinan juga kita masih bisa rugi. Itu udah ya sekarang gini Mbak, usaha bisnis real kayak contoh ya tahun lalu nih kena COVID nih, mungkin ada orang yang selama ini nggak pernah rugi gitu, ada COVID buktinya, iya kan? Ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa, nggak bisa kerja gitu loh. Kalau rugi masih bisa kerja nggak apa-apa, sudah rugi nggak bisa bergerak kan gitu. Tapi emang waktu COVID kemarin tuh kondisinya kayak gimana sih Mas? Karena kan sebagai seseorang yang nggak terlalu paham tentang saham, saya ngeliat beberapa updatean Instastory teman-teman saya waktu itu yang angkanya merah lah, pokoknya yang aduh aku ruginya segini nih, rugi banget intinya gitu. Emang kondisinya seberapa parah waktu COVID kemarin? Jadi gini Mbak, ini sangat menarik ya, ketika COVID tuh memang awal-awal tuh jatuh, tapi ada hal yang mengubah ibaratnya ini kayak
COVID ini kayak revolusi juga Mbak di saham. Jadi contoh gini, selama bursa efek berdiri kan sampai Februari lah, atau sampai awal 2020 itu jumlah investor saham itu ya kayak gitu-gitu aja Mbak. Saya pertama kali di saham ya, investor saham tuh 300 ribu. 300 ribu. Dari tahun 99 loh Mbak, sampai tahun 2020 awal investornya tuh hanya dari 300 ribu ke 600 kan gitu. Iya. Kenaikannya nggak banyak gitu ya? Enggak, itu dari ibaratnya dari bursa efek berdiri sampai tahun 2020 awal itu ya 600-700 ribu kan gitu kan. Nah setelah COVID ini saya tempo hari itu saya kan suka ini Mbak, suka periksa bursa saham di luar gitu kan. Itu saya yang curiga tuh saat bursa efek di Jepang itu tiba-tiba angka transaksi itu melonjak. Dua kali lipat. Nggak biasanya Mbak, umpamanya biasanya sekian, itu tiba-tiba melonjak dan konsisten gitu. Wah ini ada apa? Ini jangan-jangan berlaku di seluruh dunia gitu kan. Nah ternyata betul. Setelah COVID, orang yang open account ya, orang yang buka investor-investor baru itu, gila-gilaan sangat luar biasa Mbak, sampai sekuritasnya tuh nggak mampu, ibaratnya kapasitas dia untuk pembukaan akun baru tuh sebulan umpama nih 3.000 gitu Mbak ya. Itu yang daftar itu mungkin puluhan ribu. Jadi kenaikannya sampai di angka berapa sekarang Mas? 2,5 juta apa ya? Padahal dari tahun 99 ya, sampai sekarang ini baru udah di angka 2 juta ketika lewatin COVID. Harusnya dari bursa berdiri sampai 2000 itu 2020. Iya. Itu cuma 600-700 ribu. Oke, artinya kan kenaikannya 100% lebih gitu kan? Hampir ya mungkin 150% selama COVID doang gitu loh Mbak. Nah yang saya penasaran, harusnya kan ketika COVID ini banyak yang ngeluh karena harga sahamnya turun. Mereka kok malah makin banyak yang main saham, bukannya harusnya makin banyak orang yang jadinya kapok gitu ya? Karena apa? Bisnis real nggak jalan Mbak, bisnis real nggak jalan. Orang terus dibatasi ruang geraknya kan, kantor hanya hanya boleh 30% yang kerja, akhirnya dia WFH. Nah, di rumah ngapain gue? Gitu kan. Itu yang bagi pekerja. Yang punya pabrik, Mbak. Yang punya pabrik, ini biasanya full capacity, tiba-tiba COVID, ya ada sih yang diuntungkan makin, tapi kan ada juga beberapa industri yang nggak diuntungkan, tapi dia masih punya kas. Ini duitku mau tak apain ya? Nah itu selama COVID itu duit-duit yang ini yang dia macet di sektor dia lari dia ke finance. Saya membahasakan kalau saham ini finance, sektor finance gitu kan. Duit lari ke sana Mbak. Makanya ibaratnya krisisnya tuh cuma sebulan. Setelah itu pesta terus. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya kayak gitu, kenapa akhirnya angkanya melonjak tinggi banget gitu ya orang-orang mainan saham. Justru krisis ini seakan-akan mengejek sektor real itu kayak dia mengejek gitu loh Mbak. Kayak gara-gara COVID itu membawa berkah di sektor finance, saham dalam hal ini ya gitu loh. Nah kan padahal dulu kalau real krisis ya finance krisis gitu Mbak ya. Tapi ini malah enggak ini gitu malah kan. Malah gila-gilaan gitu. Iya. Oke, Mas Rizal. Orang ketika harus mau memulai untuk bermain saham pasti banyak pertimbangan yang harus dilakukan gitu kan. Iya Mbak. Karena saya sendiri penasaran banget main saham itu gimana sih, harus mulainya dari mana, butuh berapa duit gitu kan. Ini gimana nih Mas Rizal? Bedanya nih Mbak ya, bedanya zaman dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu tuh orang ngomongin saham tuh, wah gitu kan. Mewah gitu kan. Mewah, wah udahlah high profile gitu kan. Kalau kita ngomongin saham itu kayak gitu kan. Udah bukan golongan aku nih gitu ya. Karena apa? Untuk open account ada syarat minimumnya kan. 50 juta lah. Pertama buka 50 juta. Nah, zaman dulu Mbak, orang kota pun enggan menginvestasi, ibaratnya mempertaruhkan duitnya itu untuk sesuatu yang nggak pasti gitu, nggak kelihatan bener ya. Karena kita kan belum familiar kan, investasi di saham ini belum familiar, jadi kayaknya spekulasinya tinggi, judi lah sampai kayak gitu kan. Nah
udah gitu 50 juta lagi minimal. Nah, beda dengan sekarang, masyarakatnya kan lebih terbuka gitu kan. Apapun akses informasinya tuh didapat bisa dari di phone. Semua informasi itu utuh kan, Mbak ya. Kalau dulu kan mungkin hanya gini, kalau dulu umpamanya kita dapat informasi yang negatif, ya udah selesai. Kalau sekarang kan informasi itu negatif positif itu kan kumpul semua, Mbak. Kita sendiri yang banyak nyaring. Opini gitu yang masuk banyak opini, akhirnya kan kita kalau kita kritis kan kita sendiri yang nyaring kan. Nah, beda. Terus lalu yang kedua, sekarang kan nggak kayak dulu yang minimum 50 juta. Sekarang 100.000 pun boleh. Dipermudah ya. Bahkan nih ada sekuritas yang baru, dia bakar duit. Lu kan belum punya rekening. Udahlah, buka rekening, gua kasih duit 100.000 kayak gitu. Malah atau kayak dikasih gitu ya. Malah kayak gitu. Kayak gitu, Mbak. Coba ini ada di zamanku tahun 99. Wah, pasti teman-temanku ku ajakin. Iya. Oke, tapi memulai untuk main saham itu ya pasti rasa takut anak muda itu pasti ada gitu kan ya, Mas. Untuk mengalahkan rasa takut itu juga pasti balik ke diri sendiri lagi gitu kan. Iya. Memulainya dari mana itu loh? Harus mulai dari mana nih untuk main saham? Kalau dulu, Mbak, informasi terbatas kan, lalu ada image negatif gitu kan. Wah itu, terus kalau sekarang, Mbak, kan banyak komunitas gitu kan. Maksudnya di Facebook ada grup-grup saham gitu kan. Sebelum kita terjun kan kita bisa follow aja itu sambil untuk belajar. Nyari informasi ya. Iya, supaya maksudnya minimal kan kita follow aja. Apa nih yang berbau saham nih, kalau kita tertarik di saham nih, follow aja IG yang berbau saham, Facebook grup Facebook, grup FB yang saham, tele gitu kan, WA grup yang saham. Bisa loh follow Instagramnya Mas Rizal. Mas Rizal soalnya tiap sore live ya bahasin saham ya. Iya nggak sih Mas, jam berapa live-nya di Instagram? Kita ada trading bareng di Instagram hampir tiap hari ya, kecuali saya pas pergi kemana lagi sibuk. Pokoknya kalau saya pas lagi trading ya saya ngadain trade bar namanya, Mbak, trading bareng gitu kan. Itu belajar bareng soal saham ya. jam bursa ya, jam 9 sampai jam setengah 12, lalu jam setengah 2 sampai jam 3 sore, jam 15 gitu. Jadi baiknya memang kalau orang-orang siapapun gitu ya mau mainan saham, mulainya dari mana ya ikutin dulu aja grup-grup kayak gitu. Grup-grup, nanti kan itu kan nongolnya di sono, Mbak. Kenapa begini, kenapa begitu, ini apa sih, ini itu kan. Iya. Semakin kita punya kritis tentang ini kok bisa naik ya, ini itu kan ya akhirnya kan kita semakin ingin tahu dalam gitu. Biasanya orang-orang kalau memulai untuk mainan saham gitu yang jadi pertanyaannya tuh biasanya apa sih, Mas Rizal? Kan pasti udah sering banget ya ketemu orang-orang yang baru memulai terus punya banyak pertanyaan gitu. Pak, gimana sih caranya main saham? Loh, kamu buka rekening dulu dong. Rekeningnya tuh beda, Pak, ya sama rekening. Tapi tadi minimumnya berapa kalau buka rekening? 100.000, Mbak. Udah jadi ya? Udah jadi, Mbak. Itu sekarang belum dapat lembarnya tapi ya? Belum dibelikan saham. Gitu kan. Cuman dapat rekening RDN kan, istilahnya rekening yang untuk jual beli gitu kan. Nanti pintu masuknya ya RDN itu, Mbak. Pintu masuknya untuk kita membeli atau menjual saham itu ya di RDN. Nah, di RDN itu. Kalau menurut saya sih ini aja sih, learning by doing aja lah. Umpamanya kita punya RDN, akhirnya kan kita serudukan lah awalnya. Kita beli jual, nanti kan semakin lama semakin tertarik, semakin ingin mempelajari. Pasti seperti itulah step by stepnya ya. Stepnya tuh perkiraan saya seperti itulah. Ya kita punya rekening dulu, kita ikut yang manapun kita bisa. Kita belajar dulu, ingin tahu tentang saham melalui medsos, grup-grup itu yang saya tadi bilang itu, atau kita buka rekening dulu. Itu pintu masuknya sih untuk kita supaya lebih tahu tentang saham itu gimana. Nanti sama kayak kita ini, Mbak. Pernah Kak kita kursus naik sepeda pancal gitu kan? Nggak pernah, Mbak. Iya, pasti kan learning by doing gitu kan, let it harus flow gitu harus ya. Kayak gitu. Lama-lama kan logika naik sepeda itu kan bisa tahu sendiri. Ini di depan masih kecil ya, kita asumsinya kita masih kecil, masih umur 7-6 tahun, di depan
harus di depan ada ini, kita kapan harus ngerem kan, kita kayak gitulah. Ya kurang lebih di saham pun sebaiknya kita langsung terjun daripada kita hanya belajar teori gitu kan. Makanya berkaca sama saya yang 22 tahun yang lalu, kalau saya belajar teori, ini yang dimaksud dosennya apa gitu loh. Dosennya ibaratnya ceritanya tuh ke utara, kita nangkepnya ke selatan kan gitu Mbak. Karena nggak ngejalanin. Nah, setelah kita ngejalani, ternyata dosennya tuh nggak main saham Mbak. Oke, baik. Zaman dulu kayak gitu. Malah mahasiswanya gitu ya. Malah mahasiswanya setelah kita terjun, ibaratnya ya bukan ini ya. Kayaknya kita tuh lebih pinter lah, lebih pinter di praktek gitu loh. Dosennya itu teori itu apa Pak? Ternyata berbeda Mbak. Teori-teori yang kita pelajari itu sangat-sangat berbeda Mbak dengan di praktek itu Mbak. Dengan kenyataannya udah gitu, beda banget. Sama kayak kita umpamanya belajar nyetir, mana bisa ditulis di papan terus. Kamu Mbak. harus mengenjot sepeda harus dulu gini, gitu. Ini harus gimana? Apa sih yang dimaksud? Nanti kakinya nanti kamu nyer-nyer kan enggak? Nah, ketika kita udah naik, ternyata lupa ngerem jatuh. Oh, berarti besok saya harus ngerem. Kan gitu tahapannya, Mbak. Nah, seperti itulah. Oke, jadi dilatih sama keadaan gitu ya. Keadaan yang memaksa kita untuk mau nggak mau harus bisa gitu. Mau nggak mau. Udah terlanjur nyebur juga. Iya. Oke, baik. Untuk pemula nih Mas Rizal, yang harus menjadi pertimbangan ketika bermain saham itu apa biasanya? Nah, kita ketika udah punya rekening nih, paling nggak kita tahu lah apa fundament. Ada istilah kita tuh FATA. Apa nih FATA? Nggak ngerti saya. Fundamental analysis, ya analisa fundamental gitu kan. Ada yang pendekatan TA. TA itu apa sih? Technical analysis ya kan. Itu pendekatan teknikal. Pendekatan teknikal itu gimana Mas? Technical itu kayak chart itu ternyata bisa dibaca loh. Oke. Chart itu kalau kita dulu masih belum tahu apa sih nih, ini kok kita beli diturunin, ini kenapa? Ternyata kita belum bisa baca chart. Nah itu dari sisi teknikal. Kalau dari sisi fundamental itu kan ya umum lah Mbak, cara menghitung valuasi perusahaan itu gimana. Biasanya udah ada angkanya gitu kan. Sudah ada pakemnya nih sesuai teori yang di kampus. Oke lah kalau itu sama lah. Nih umpamanya apa pernya nih harus sekian, nilai bukunya itu wajarnya tuh harus sekian dibandingkan apa industrinya atau ya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, tahap yang itu kan tadi saya bilang fundamental, teknikal, lalu ada psikologis market. Psikologis market itu ya ada ilmu ini lebih jenjangnya lebih tinggi lagi gitu kan. Ada kayak bandarmologi juga, tapi setelah melihat perkembangan semakin banyaknya akun baru itu Mbak ya, yang diserbu, ibaratnya diserbu 1,5 juta akun baru ini. Nah itu dunia saham ini kan dunia yang dinamis toh Mbak. Dia berubah terus kan, berubah terus, tapi sebetulnya pakemnya tetap sama, tapi apa ya karena 1,5 juta orang baru ini kan pikirannya macam-macam gitu loh Mbak. Jadi ada yang masih baru, kan ada yang mungkin ada yang untung dikit keluar. Jadi petanya tuh jadi berubah dibandingkan 10 tahun yang lalu atau 22 tahun yang lalu. Itu sangat berubahnya tuh drastis banget Mbak, gitu loh Mbak. Oke, artinya yang menjadi pertimbangan orang-orang ini ketika mereka mulai bermain saham, apalagi pemula-pemula nih, misalnya ini saya mau main saham, apa yang harus menjadi perhatian saya? Mungkin ketika beli lembarnya nih harus perusahaan yang gini-gini gitu. Jadi gini Mbak, ini gampangnya seperti ini Mbak. Anda ingin memiliki perusahaan yang gimana sih gitu kan? Ya, nah kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita dari pagi sampai malam, apa yang kita lakukan kan gitu kan? Bangun pagi nih, kita minum, umpamanya. Oh yang kita minum Aqua, tapi Aqua sekarang udah nggak ada ininya sih, atau apa ya? Yang masih
perusahaan minuman itu Ades lah, Iya. Ades atau Cleo. Cleo. Pagi-pagi mamanya kita Ini nggak sponsor ya? sorry Nggak nih misalnya air mineral iya gitu. air mineral sorry Oke. air mineral X gitu kan mulai pagi ya kita air mineral X gitu kan, ya udah ini kan tiap hari aku minum, aku beli sahamnya ini aja. Aduh keren ya. Lalu masuk kamar mandi kan kita lihat sabun yang biasa kita pakai tuh. Iya oke. Terus loh ini odolnya sabunnya nih perusahaannya sama ini, ya udah kita nggak usah jauh-jauh, ini aja aku kepingin beli dong tiap hari aku pakai. Lalu kita masuk di sarapan gitu kan, sarapannya apa, nasinya ini aku anu loh ya, langganan nasi yang mereknya ini, berasnya gitu kan, oh ternyata dia perusahaan TBK gitu kan. Atau pagi-pagi makan mie gitu kan, ini perusahaan ini TBK, sampai kita mau tidur tuh kan kita sebetulnya bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah TBK mbak. Iya. Cuman kita sadar apa enggak kan gitu kan. Beli, habis itu mau berangkat ke kantor pakai sepatunya itu udah pasti perusahaannya udah TBK. Iya oke. Tinggal kita cerdas memilih aja apa yang sering kita, pengeluaran kita tuh lebih banyak itu kemana gitu ya? Lebih banyak ke apa gitu kan, umpamanya budget makan sekian, budget minuman sekian. Yang terbesar itu kita pengeluarannya untuk apa sih? Daripada gua ngeluarin dia keuntungannya ke dia semua, ya udah perusahaan ini gua beli aja kan. Waduh, iya. Jadi aku ikut NATO nanti balik ke kita. Iya, jadi kayak gitu ya. Jangan berpikir yang melambung-lambung Mau aku mau perusahaan yang gini-gini nggak usah gitu dulu. Ya, atau gadgetnya apa. Kita dulu belinya di mana? Tokonya, toko ini ternyata udah TBK ya. Dan yang beli handphonenya ini banyak, rame. Ya udah kita beli aja gitu. Oke. Jadi atau kita naik motor berangkat ke kantor. Motor kita apa gitu, atau mobil kita apa? Oh ini ya pemakainya banyak juga ya. Udah kita beli aja perusahaan itu. Oke. Sudahlah. Tapi kadang tuh lagi-lagi rasa takut nih mas, kadang-kadang takut gimana nih kalau ternyata perusahaan ini nanti bakal turun gitu harganya, atau cepat turun, atau nggak stabil gitu misalkan. Setelah kita masuk tahap berikutnya kan, kayak screening kan mbak ya. Oh dari produk-produk yang kita pakai itu kan sebagian besar kan udah TBK tuh. Iya. Kita screening lagi mbak, ini perusahaannya betulan nggak gitu kan, tiap tahun ngasih keuntungan ke investornya nggak kan gitu kan, atau dia ketika dia krisis yang paling parah tuh dia bisa survive atau enggak gitu loh mbak. Oke. Di Indonesia udah melewati banyak krisis kan, bagaimana perusahaan itu melewati sekian krisis dia tetap survive, dia tetap bisa ngasih keuntungan, kayak gitu-gitu aja. Oke, artinya kan mereka ini kan yang menjadi pelaku pemain saham itu harus perbanyak literasi dan mempelajari perusahaan yang akan dibeli nih lembarnya. Kalau sekarang kan enaknya ini mbak, kita umpamanya ikut komunitas, kita bisa sharing gitu ya. Iya, tanya aja Pak perusahaan ini gimana ya, udah nanya kan di sana nanti ada yang jawabin itu. Iya. Itu apa ya, kalau dulu tuh ibaratnya ini mbak, banyak blank spotnya deh gua, maksudnya gini, ibaratnya nyetir truk ya, saya tuh nggak kelihatan di belakang itu ada siapa. Kalau sekarang kan mungkin nyuper truk box itu dia ada kameranya, bisa dari samping, ya ibaratnya kayak gitu mbak. Jadi apa ya, blank spot itu udah relatif sudah bisa, semua tuh bisa kita ini mbak, bisa kita lihat dari manapun gitu loh mbak. Karena yang menyajikan informasi itu dari mana-mana juga. Jangan sampai hari gini kita sampai dapat informasi yang miss, sampai kita rugi banyak karena apapun tuh sudah ada semua mbak, sudah ada semua di sini gitu loh. Kita ikut grup ini, kita tanya aja Pak perusahaan ini gimana, nanti yang jawab tuh banyak. Oh jangan pro kontra ya, maksudnya ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Kembali lagi filternya ada di kita. Filternya ada di kita sih tuh. Tapi kalau untuk pelaku saham gitu ada nggak sih mas yang dibilang aman gitu, artinya kamu mendingan ini deh beli lembar sahamnya perusahaan makanan, karena kan kalau makanan tuh pasti tiap hari ada yang makan gitu misalkan. Jangan beli odol deh, karena kan mungkin misalnya
kan nggak banyak orang nih sikat gigi gitu. Nah pertimbangan kayak gini nih ada nggak sih sebenarnya? Ada kan. Ya kembali lagi kan itu kita screening kan Mbak. Perusahaan apa yang budget kita yang bulanan tuh paling banyak untuk apa gitu kan. Ya udah kita beli itu aja. Setelah kita nemu industrinya, kita iris lagi perusahaannya. Ini perusahaannya nih beneran nggak gitu kan, bagus nggak, nipu investornya nggak, itu kan bisa lah kita telusuri itu Mbak. Tapi kalau di saham nipu itu ada ya, maksudnya sebagai beli lembar terus ketipu gitu ada? Oh banyak Mbak, maksudnya perusahaan sampai tutup, bangkrut itu ya banyak. Akhirnya lembarnya jadi nggak berguna nggak gitu berguna ya? Ya sekedar lembar doang. Iya oke. Ini juga Mas, kalau untuk pemain-pemain baru nih yang menjadi pertimbangannya ketika dia akan mulai main saham gitu kan pasti ngobrolinnya budget kan. Ketika dia punya budget yang nggak besar, hal yang harus dilakukan dulu nih apa? Selain mungkin harus beli lembar gitu ya. Tapi harus beli lembarnya nih pertimbangannya perusahaan mana dulu nih yang lebih apa ya? Lebih oke gitu dan cepet gitu muterin duitnya. Pasti pertanyaannya kan di situ kan. Gimana nih caranya kalau agar kita masih muda itu ibaratnya gini Mbak, anak orang muda tuh kalau bisa mencoba sebanyak-banyaknya deh gitu kan, tapi ya jangan terlalu ini juga banyak juga gitu maksudnya coba perusahaan ini gimana ya, kita kan kalau ketika kita memiliki terus mengikuti pergerakannya kita kan jadi gini, enaknya di saham itu kita tuh kepingin tahu tuh selamanya kayaknya Mbak. Nggak hanya di awal perusahaan ini bagus, kayaknya nggak gitu aja. Kita tuh kepingin ini dia mau ekspansinya kayak gini dia jualannya ke negara ini, kita harus ngikutin terus gitu loh. Jadi di saham itu apa ya, rasa ingin tahunya tuh nggak selesai. Nggak berhenti di lembar itu ya. Ibaratnya kita tuh nggak pinter-pinter gitu loh Mbak. Karena bodoh terus kan, karena sudah merasa pintar ini ternyata bodoh lagi, pintar lagi. Saya pun juga ya sering ngalami pintar bodoh, maksudnya ada sesuatu yang kita nggak tahu akhirnya kita belajar lagi, sesuatu nggak tahu kita belajar lagi. Jadi nggak rasa ingin tahunya itu terus menerus, mungkin sampai kita mati, mungkin di pikiran tuh kepingin tahu, belajar terus. Jadi di saham itu enaknya tuh kita kalau orang yang suka belajar ya kita akan belajar terus gitu dituntut untuk belajar terus. Kita tuh bodoh terus gitu loh. Tadi Mas Rizal sempat ngomong kan ada beberapa perusahaan mungkin yang pada akhirnya mungkin nipu para investornya dan sebagainya gitu. Gimana nih para pemain saham yang masih baru-baru bisa tahu kalau perusahaan itu ternyata perusahaan nggak sehat? Kadang kan mungkin tergiur dengan tadi yang sempat Mas Rizal bilang, mungkin karena kebiasaan paginya dia makannya pakai mie instan misalkan, tapi ternyata perusahaannya nggak sehat kan nggak tahu gitu Mas. Kan bisa dilihat track recordnya, reputasinya selama perusahaan ini berdiri tahun sekian kan gitu kan. Ini yang menjadi pertimbangannya ya. Tahun sekian, lalu TBK mulai IPO tahun sekian gitu kan. Selama berjalannya sekian tahun itu dia nggak pernah punya masalah gitu kan. Ya kalau masalah-masalah kecil pasti ada lah setiap perusahaan kan, tapi bisa keluar dari masalahnya nggak gitu kan. Itu kan juga di sana tuh juga bisa jadikan pertimbangan Mbak, reputasi perusahaan itu, pemiliknya tuh di belakangnya pemiliknya tuh siapa gitu kan, orangnya nakal nggak orang kayak gitu-gitulah, salah satu contohnya gitu loh. Sekarang tuh kan banyak nih Mas yang harga lembar sahamnya tuh yang murah-murah banget gitu kan. Apakah lembar-lembar saham yang murah-murah banget ini juga patut dicurigai gitu atau gimana nih? Kadang-kadang kan ada yang murahnya murah banget gitu. Iya. Saking murahnya semua orang tuh kayak pengen invest aja gitu di situ. Nah yang gini-gini nih Mas. Terutama sekarang nih, kami ya membahasakan newbie ya, yang punya akun-akun baru itu kan dinamakan banyak juga yang suka saham yang 50-an, yang perusahaannya tuh. Tapi nggak semua perusahaan yang murah banget itu murahan Mbak. Sebetulnya dia fundamentalnya bagus. Cuma ya kadang emiten itu ya nggak menginginkan juga sahamnya tuh murah. Siapa sih kan kepinginnya sih dia mahal kan Mbak ya. Cuman ya kadang dia sudah terlanjur dihakimi investor ada. Tapi
dengan adanya akun-akun baru nih justru kadang ya saham-saham kayak gini nih sekarang nih banyak yang bangun, Mbak. Banyak yang bangun. Dan yang membangunkan dugaan saya mungkin ya mereka ini juga. Iya sih Mas, benar, karena kalau saham murah itu siapa yang nggak tergiur kan, apalagi lembarnya murah udah jadi pemilik perusahaan gitu. Udah keren. Oke. Tadi Mas Rizal sempat bilang juga kalau tadi kita sempat ngobrol ya, kalau minimum pembelian saham itu ada di angka 100 lembar gitu. Kalau dulu kan 500 satu lot itu 100 lembar. 100 lembar. Kalau dulu zaman saya satu lot 500 lembar. 500 lembar. Sekarang Indonesia semakin mempermudah gitu ya. Mempermudah supaya apa? Supaya semakin banyak yang mengakses, maksudnya supaya semakin banyak investor dari punya duit berapapun dia sehari gini, Mbak, siapa sih yang nggak punya duit 100 ribu kan gitu. 100 ribu gitu. Malah tadi ada yang dibakarin tuh udah dibayarin duluan gitu iya, kan. dibayarin duluan. Udah enak banget pokoknya. Iya. Oke. Sudah apa ya? Pokoknya era sekarang tuh udah era yang paling enak dah, Mbak. Informasi semua bisa dari sini, transaksi dari sini. Kalau zaman saya mau transaksi tuh by phone. Sebulan tuh habis telepon-teleponan bisa habis jutaan. Wah, kalau kayak gini udahlah aku ke kantornya. Nah, ke kantornya kan butuh waktu. Akhirnya kita nyita waktu yang lain gitu kan. Kita harus jam trading jam 9 sampai jam 4. Itu kan nyita waktu, Mbak. Kalau sekarang kan kita kerja bisa sambil trading kan. Udah jalan sendiri lagi. Sekarang malah banyak alat yang mempermudah gitu kan. Iya, jadi wah pokoknya asik banget kita di desa pun ya. Kita umpamanya pokoknya ada jaringan internet 4G sudah kita bisa main saham. Oke. Gini Mas, ini kan juga makin banyak ya yang main saham, anak-anak muda juga semakin aware sama teknologi. Ada pesan nggak sih buat anak-anak muda yang mau main saham atau mungkin baru memulai untuk main saham, apa nih yang harus menjadi perhatian khusus gitu? Ya ini Mbak, kalau bisa saham itu jadi bagian dari gaya hidup ya, maksudnya investasi Jadi gini, kalau dulu kan Mbak tadi bilang kan investasi itu harus berupa fisik kan, kita beli harus tanah, nyata gitu kan, beli nyata ya, yang bisa dipegang yang gitu bisa kan. dipegang. Saham sebetulnya sahamnya nggak bisa dipegang, Mbak, tapi perusahaannya kan bisa dipegang. Bisa ya, ngelesnya bisa gitu ya. Kan gitu, Mbak. Cuman di mana perusahaannya? Kita cuma dikasih tanda bukti kan. Cuma pemiliknya nggak cuma kamu doang gitu. Iya, tapi sama aja, Mbak. Umpamanya beli tanah di Jakarta nih. Kan nggak bisa dipegang kalau kita di Surabaya, tapi sertifikatnya kan kita pegang. Apa bedanya kan gitu. Iya. Jadi gitu. Sekarang tuh semua serba dipermudah, apapun itu dipermudah, informasi dari sini semua kan tentang saham itu apapun ada di sini. Jadi kalau bisa investasi saham itu jadi bagian dari gaya hidup gitu kan. Kalau menurut saya ya, kalau dulu kan orang yang nabung itu dia nanti lama-lama kaya, tapi kan tabungannya tuh kan uangnya ditabung numpuk, tapi berjalannya waktu kan sekarang tuh kan bisa kegerus sama ini Mbak, inflasi lah, ya kan. Terus bisa-bisa iurannya bank yang tiap bulan itu sama keuntungannya itu bisa-bisa lebih gede balance atau kegerus juga gitu. Belum kegerus inflasi kan gitu kan. Nah ini loh saham ini ada loh alternatif investasi selain kita beli tanah. Kalau beli tanah sekarang juga mana bisa Pak uang 100.000 pakai beli tanah Mbak. Iya kan, umpamanya mahasiswa duitnya 1 juta beli tanah nggak bisa Mbak. Iya kan, atau beli apa? Mbaknya bilang beli rumah ya juga nggak bisa, beli motor aja nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya, DP-nya nggak bisa gitu. Iya kan, ini loh ada alternatif investasi karena ke depan itu saya meyakini 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya yang nggak sama kayak ini Mbak, 20 tahun yang lalu kan orang-orang di kampung tuh nggak punya tabungan kan. Iya kan, tapi kan sekarang kan penetrasinya sampai desa-desa gitu kan. Sama perkiraan saya orang yang punya tabungan tuh nanti ya kalau bisa berinvestasi, punya alternatif investasi selain dia beli emas, dia nabung, atau dia beli tanah, atau beli kambing. Karena ini super liquid banget Mbak, sekarang butuh duit, sekarang kita jual gitu kan. Saat itu juga ya. Kalau kita tanah bisa-bisa dioper-operin sini ya kan, harganya nggak cocok, itu
nggak panjang gini. gitu perjalanannya dan Kalau nggak untuk praktis. orang yang sekarang tuh mobile Iya. ya kan, semua serba cepat, semua serba digital, semua serba dalam genggaman, ya kan? Ya udah, alternatif investasi itu ya, ini saya ya kayak kampanye tuh teman-teman supaya Nggak apa-apa loh mas, sekarang tuh kan teknologi juga udah makin maju gitu ya. Iya, semua. Jadi Oke. kayak gitulah Mbak. Kalau bisa sih Kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi gitu ya mas ya? nanti ketinggalan, teman-teman tuh bisa ketinggalan. Temennya udah duluan loh. Jangan sampai kayak saya dulu Mbak ya, di kampus itu ibaratnya ada laboratorium pasar modal. Yang nongkrong di sana tuh cuma saya doang dari ribuan gitu lah kan. Kalau satu angkatan umpamanya 1.000 nih, 5 angkatan berarti kan dari 5.000 nih. Yang tertarik di saham nongkrongin di galeri itu cuma saya doang gitu. Kalau bisa sekarang ya semua mahasiswa ya kalau bisa juga kalau datang ke labnya kampus, lab pasar modal, kalau dia tertarik loh ya seperti itu. Oke, tapi emang kalau ngobrolin saham pasti ya nggak semua perjalanan kayak gitu tuh akan untung-untung terus mas ya, pasti ada jatuh bangunnya. Tapi kalau nggak nyoba dari sekarang, kapan lagi gitu? Bergabung dengan 2.500.000 masyarakat Indonesia yang udah mulai main saham, investor baru gitu ya. Udah deh, kalau ngobrolin saham memang waktunya 30 menit nggak cukup ya Mas Rizal. Selanjutnya bisa nontonin Mas Rizal di mana? Di Instagram kan? Di Instagram, buat belajar tentang trading saham. Trading saham ke Instagram pribadi saya bisa, atau di sahambagus.id, Instagramnya di sahambagus.id. Atau di Instagram pribadi saya j_rzl. RZL. Ya. Itu bakalan ngobrolin saham. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mau tanya tentang saham apa ya saya jawab lah. Itu gratis kan Mas Rizal? Gratis. Saya dari dulu tuh, dari tahun 2003 ya kayak kampanye ke teman-teman atau ke manapun itu ya ini gratis. Pokoknya kampanye main saya saham gitu ya. Nggak mau teman-teman itu sesusah saya dulu gitu loh Mbak. Mau cari ini susah, mau sih ya ini mumpung saya waktu ada, terus kalau mau tanya ya silakan gitu loh. Wah, cocok nih Mas Rizal dapat gelar aktivis saham gitu ya. Memperjuangkan saham gitu di Indonesia. Mas Rizal makasih banyak ya udah ngobrol bareng, seneng banget. Itu pokoknya Sadulur Jatim jangan lupa, kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi main saham ya Mas ya. Keburu telat nanti makin ketinggalan gitu. Ketinggalan. Udah disalip temen-temennya tuh di tikungan tuh. Udah di overlapping kali. Temennya udah pada untung banyak, dia masih ini duitnya dari mana nih? Iya. Thank you Mas Rizal untuk waktunya. Sadulur Jatim semuanya jangan lupa like, subscribe dan juga komen di Golkar Jatim TV. Jangan lupa ya. Like. Dadah.